Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah, telah saya memperhatikan dan mengamati apa yang disampaikan, dinyatakan, dan disikapi oleh para tokoh-tokoh dari berbagai latar belakang, terutama ini yang ada di Jakarta ya, terutama yang ada di Jakarta ini. Saya berpendapat itu sepertinya itu banyak sikap dan perkataan yang kurang mendidik, kurang awam, kurang memberikan pencerahan yang jelas itu kepada umat yang wawasannya tidak luas, sehingga banyak menjadikan rakyat dan umat ini bingung ya bingung itu, resah itu, yang justru akan menimbulkan gesekan dan dikhawatirkan terjadi perpecahan gitu, dan merusak persatuan-kesatuan rakyat jelata dan umat yang terbatas wawasannya. Ini menurut saya seperti itu untuk sekarang ini. Entahlah apa itu latar belakang asbabul halnya itu. Kalau dihubungkan dengan kondisi sekarang, ya bisa jadi ya karena mengutamakan ego masing-masing, karena merasa benar masing-masing dua pihak, sehingga yang kita lihat banyak sekali yang hanya mengandalkan kecerdikan silang kata itu, perang kata itu, yang masih samar dikemas seolah nyata benarnya itu, bahkan ya tidak benar juga bisa disiasati itu dengan bahasa-bahasa yang dia bisa. Yang terpenting seolah memberikan kepastian bagi orang-orang awam. Tentunya ini Masya Allah sangat-sangat merugikan sekali, sangat merugikan sekali. Bukannya kita mendapatkan pencerahan, bukannya kita mendapatkan hikmah dan pelajaran, tetapi malah membuat kebingungan ini. Moga saja ini para tokoh-tokoh ini nyadar ya, bahwa mereka itu kan yang diikuti, mereka itu kan yang dipikirkan gitu. Apa saja yang mereka sampaikan dan segala penyikapan mereka itu kan bisa menjadi panutan ya. Kalau bagus tentunya akan menghasilkan baik juga di bawahnya. Kalau tidak bagus ya artinya sesuatu yang disertai hawa nafsu atau ambisi-ambisi, kepentingan yang tidak jelas, itu akan mengacaukan keadaan yang di bawah, keadaan umat yang sangat terbatas wawasannya itu. Maka itulah wahai saudara-saudaraku
Ya, dalam kesempatan kali ini saya menggugah diri saya sendiri ya. Moga juga manfaat ini untuk lainnya ini sebagai tazkirah, peringatan untuk kita agar kita menyaringlah apa saja itu yang kita dapatkan itu ya, yang kita terima berupa pesan atau berupa perkataan itu dari para tokoh itu. Kita telitilah agar kita tidak terjebak gitu oleh kepentingan yang tidak jelas. Kalau kita mudah sekali ikut-ikutan karena berdasar kekaguman, karena berdasarkan kesiluan, hias-hias pakaian lahir atau kecakapan, omong saja itu kan bisa saja kita malah tertipu. Dan kalau saja kita itu mudah ikut-ikutan saja alias taklid buta, yaitu sama halnya kita dengan menggadaikan harga diri kita, membiarkan akal pikiran kita diperbudak oleh kepentingan mereka ini. Ini sudah menyalahi sunnatullah. Kita punya akal yang mestinya kan untuk meneliti, untuk memfilter. Tidak boleh kita hanya ikut-ikutan saja itu karena kedekatan lah, karena mengagumi segi lahir lah, karena perkataan, ucapan atau kata yang manis lah, itu tidak seperti itu. Kita teliti kemana arahnya itu. Kalau memang itu manfaat, iya kita ambil itu. Kalau itu madarat baik bagi kita atau masyarakat kita, agama kita, terutama akidah ini ya, tidak boleh kita abaikan itu. Keselamatan akidah itu wajiblah kita jaga sampai batas umur kita ini, keimanan kita itu, jalan manhaj dan manhaj kita itu, mazhab dan manhaj kita itu, kewajiban kita untuk menjaganya itu. Dan wahai para tokoh, kalian itu kan semua menjadi tokoh yang diikuti, dijadikan figur. Jadi apa saja yang kau atau kalian sampaikan itu kan sangat berpengaruh pada rakyat yang di bawah, pada umat yang di bawah itu. Jadi berilah ya kita ini kepastian itu. Jangan yang samar-samar kemudian dikemas menjadi kebenaran itu. Jangan yang kemudian yang batil ya, karena kepentingan ego, kepentingan nafsu, kepentingan tamak, kepentingan serakah terhadap kedudukan itu, terhadap gemerlap dunia kemudian diberikan oleh kita dengan bungkus-bungkus kebenaran itu sama saja seperti menipu itu, mengakali, memperbudak kita itu kan. Betapa kalau dipercaya saja suatu yang tidak jelas itu atau kebatilan itu kemudian diikuti, menjadikan
amal buruk jariah, itu jariah amal buruk yang berantai-rantai itu. Ya, sebagai orang yang punya keyakinan agama tentunya itu kan tidaklah pantas seperti itu. Berilah saya kepastian dan kami ya rakyat bawah ini kepastian mana yang benar, mana yang salah, hak batil itu mohon diperjelas gitu. Janganlah racuni kami sebagai rakyat bawah, umat yang terbatas wawasannya itu dengan kepentingan hawa nafsu, ketamakan, keserakahan terhadap kedudukan atau terhadap gemerlapnya dunia. Hubud dunia wal jah itu sangat membahayakan, karena ibarat sayuran dalam air itu yumbitanin nifak gitu, akan menumbuhkan berbagai penyakit nifak yang akan menutup akal sehat, mengotori hati, dan apapun yang dikeluarkan itu dalam perkataan sikap, yaitu hanya akan membuat polusi, yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan. Jadi antara lisan dan hati itu tidaklah selaras, itu tidak pas itu. Ini sadarilah, kalau kita akan mengeluarkan pernyataan atau membuat sikap itu secara publik itu, lihatlah hati. Kalau hati itu untuk membangun, mencerahkan, menyampaikan hikmah atas lillah, atas niat ibadah yang dari Allah itu, insya Allah yang akan dikeluarkan juga berupa pencerahan. Ibarat kita itu menerima obat daripada sampean itu. Dan kepada saudara-saudaraku yang sekelas dengan saya ini, komorek-korek nih, saya orang awam ini yang sangat terbatas pengetahuannya, daripada kita bingung mengikuti ya para tokoh-tokoh yang di sana itu, lebih baik mari kita dekati, mari kita serahkan ya jiwa raga kita untuk dibimbing gitu, untuk diberikan didikan yang baik, yang lurus, mudah-mudahan itu pada ustadz, pada kiai-kiai di kampung-kampung itu yang belum tercemar ya polusi politik itu yang kotor itu lebih bagus itu. Dan masih banyak juga itu para sepuh yang pantas itu kan diikuti, yang masih pantas ya untuk memberikan dan menyerahkan jiwa raga kita untuk dibimbing menuju Allah itu. Masih banyak sekali itu ya, masih banyak. Fas'alu ahla zikra ya, bertanya kepada mereka yang ahli zikir itu kan, dimaksud juga ahli ilmu yang dalam perkataan atau perbuatan itu terikat oleh aturan Quran, oleh aturan sunnah Nabi ya, oleh aturan isma' ulama-ulama amilin yang dipercaya. Insya Allah dengan kita mendekati para ahli ilmu, para kiai, para ustadz di kampung itu yang masih bersih dari kotoran-kotoran polusi politik itu, yang kan lebih selamat ya ketimbang kita ikut-ikutan para tokoh yang di sana yang kurang jelas kebenarannya itu, arah tujuannya itu.
Ingat saudara-saudaraku, unzur maqala wala tangzur maqala. Lihatlah, perhatikan dan ambillah apa saja yang sekiranya itu manfaat, meskipun itu yang kita dapatkan dari orang yang mungkin tingkat ekonomi, tingkat sosialnya itu rendah. Kalau memang itu manfaat, ambil, terima itu ya. Dari siapapun, sikap yang harus diikuti, perkataan yang harus diterima, pesan nasihat yang harus kita juga terima itu. Jangan kita melihat ya siapa itu ya. Meskipun maaf umpamanya itu yang kita terima itu pesan dari tukang sampah sekalipun, itu kita harus menerima dan berterima kasih itu. Kalau ada hal yang memberikan manfaat pada kita itu, mamang es cendol sekalipun itu kita hargai pesan itu, nasihat, masukan atau sikapnya itu yang memberikan hikmah kepada kita itu. Wala tangzur mangkola, jangan sibuk kita itu kepada nilai ya, pangkat, jabatan, posisi atau bias lahir ya, atau perkataannya itu yang manis itu. Jangan melihat atau milih hanya golongan-golongan yang demikian saja. Tapi saya katakan kembali, yang kita cari itu adalah perkataannya, bukan apa yang kita lihatnya itu. Perkataannya atau tauladanya atau sikapnya ini memberikan hikmah enggak, memberikan pelajaran enggak, memberikan manfaat enggak, untuk mengisi ya, menambah hikmah akal kita, hati kita, terutama pada akidah kita itu. Jadi dalam kita mencari hikmah itu ya, kita lebih pada apa yang dikatakan, bukan pada siapa orangnya itu kan. Kalau orang dekat sekalipun ya, orang bersorban sekalipun, berkopiah sekalipun, berpangkat tinggi sekalipun gitu kan, tidak kepincut dan jangan kepincut terhadap hias lahir itu. Jadi kalau memang perkataannya itu kurang manfaat, ya tinggalkan saja. Itulah ya petunjuk para ulama yang soleh itu seperti itu. Dan saya juga mengingatkan untuk diri saya sendiri dan untuk yang lain, barangkali manfaat. Berkali saya tegaskan bahwa keselamatan maupun kecelakaannya perjalanan hidup kita fid dunya wal akhirah itu adalah dari buah amal perbuatan kita, bukan dari perbuatan dan amal orang lain. Ini prinsip yang harus kita pegang erat ya, pegang teguh ini ya. Jadi sekali lagi, oleh karena begitu janganlah mudah ikut-ikutan, jangan itu ya. Kalau hanya mengagumi berdasarkan hias lahir atau kecakapan kata itu kan, ya sama saja dengan menghinakan diri kita untuk siap menjadi budak akal kita, atau direndahkan itu nilai keprawirian kemanusiaan kita. Nauzubillah summa nauzubillah. Demikian saja apa yang saya sampaikan ini adalah pendapat itu pribadi saya. Diterima monggo, tidak diterima pun monggo, alhamdulillah wa syukurillah.
pendapat yang lain, monggo. Ya, kita yang penting itu tetap jaga kesatuan dan persatuan gitu. Yang tetap kita semuanya dilakukan demi untuk menjaga ukhuwah dan demi NKRI. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.